Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seputar desa. Bersama saya Aiman Sulaiman. Kali ini saya berada di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Dan saya sudah berada bersama-sama dengan Pak Kepala Desa, Pak Handoko. Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, pemirsa seputar desa, kami akan bincang-bincang seputar desa bersama narasumber kita Pak Handoko, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat. Dan Pak Kades, ada beberapa hal yang barangkali ingin kita bincangkan di sini. Kalau tidak salah Pak Kades ini tahun 2020 ya. 2020 betul. Jadi kepala desa. Dan ketika saya masuk ke sini ternyata ada pemandangan lain yang begitu beda dari awal. Maka dari itu saya mengapresiasi, tapi juga mungkin kita ingin berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah maupun dengan para kepala desa yang lain. Kira-kira apa yang pertama dilakukan dulu ketika Pak Handoko jadi kepala desa Bojong di Kecamatan Karangtengah ceritanya? Sebetulnya ketika saya menjadi kepala desa, hanya sedikit pemikiran sederhana saja bahwa desa itu merupakan lembaga pemerintahan di tingkat paling bawah, di mana desa merupakan lembaga sebagai penyampai program pemerintah daerah dan pusat untuk masyarakat, juga sebaliknya sebagai penyampai aspirasi warga masyarakat kepada pemerintah. Nah, di sini saya punya pemahaman atau pemikiran desa harus menjadi lembaga pemerintah betul-betul milik warga masyarakat. Nah, di situ salah satu yang harus pertama dimunculkan adalah peningkatan pelayanan. Kira-kira apa yang menjadi prioritas? Mungkin kan ya berbicara pelayanan pasti, tapi pasti ada dalam benak itu apa sih yang harus diprioritaskan? Karena begitu masuk mungkin sudah membaca situasi dan kondisi, kemudian membaca proses seperti apa kan? Kira-kira yang menjadi prioritas pada saat itu apa saja? Secara kelembagaan, pemerintah desa tentunya harus mempunyai marwah dalam pelayanan. Nah, pertama yang saya lakukan adalah melakukan sedikit perubahan dalam struktur atau pola pelayanan kepada masyarakat. Nah, seperti yang tadi dilihat di depan, kami konsepkan bahwa semua perangkat desa termasuk kepala desa harus bisa atau mampu melayani administrasi langsung kepada masyarakat. Artinya siapapun nanti yang datang itu pasti. Nah, betul. Jadi tidak ada lagi datang yang ke desa untuk pelayanan administrasi harus antri. Kami sudah secara struktur sesuai dengan ketentuan, ada kasih, ada kaur, ada kadus. Semua perangkat desa harus bisa melayani masyarakat. Terus terkait dengan mungkin kalau masyarakat ada kebutuhan untuk membuat keterangan atau mungkin perlu legitimasi apa saja, kan ada persyaratan terkait mungkin harus bawa pengantar dan sebagainya. Itu kira-kira seperti apa? Nah, itu harus tetap SOP itu harus dilakukan, iya. Karena memang yang real, yang sangat mengetahui status warganya itu adalah Pak RT PRW. Jadi apapun pelayanan masyarakat itu harus disertakan kepada pengantar Pak RT PRW, terutama dalam hal masalah kependudukan, status kependudukan, perkawinan, kematian, kelahiran, itu mutlak harus ada pengantar dari Pak RT PRW. Baik, selama ini kira-kira terkait dengan pelayanan aja dulu ya, apa sih kendala yang ditemui sejak 2020 sampai hari ini lah gitu ya? Sebetulnya tidak terlalu signifikan kendala yang itu, karena memang alhamdulillah perangkat desa di Desa Bojong itu intelektualnya sudah memenuhi persyaratan, sudah setengahnya sudah S1, yang lainnya SMA. Jadi untuk menerapkan pelayanan bahwa desa itu milik warga itu tidak terlalu berat. Tapi yang agak sedikit kendala itu membiasakan warga untuk membawa keterangan dari
Pak RT Pak RW. Nah itu yang sedikit agak sedikit untuk membiasakannya itu ada sedikit agak berat lah, tapi lama kelamaan alhamdulillah bisa teratasi. Baik, pemirsa yang dihormati, bahwa terkait dengan pelayanan khususnya yang ada di Desa Bojong ini, Pak Kepala Desa, Pak Handoko sudah membuka ruang sedemikian rupa untuk terkait dengan pelayanan masyarakat, apapun pelayanannya, silakan datang ke Desa Bojong, kemudian semua akan dilayani dengan catatan menempuh prosedur dan aturan yang ada. Salah satu contoh tadi disampaikan, pengantar dari RT RW ini sangat dibutuhkan karena memang begitulah seharusnya. Nah, kemudian berikutnya Pak Kades, dalam kesempatan ini mungkin ada harapan dan keinginan ke depan seperti apa, dan mudah-mudahan harapan ini juga nanti akan didengar baik oleh pimpinan di tingkat kabupaten maupun di atasnya lebih jauh ya, provinsi dan seterusnya. Silakan Pak Kades. Harapan saya sebetulnya tidak terlalu tinggi ya. Kami dapat menjalankan tupoksi kami selaku pemerintahan desa yang paling bawah dalam struktur pemerintahan, di mana kami dalam pertama menjalankan atau misi-misi kami adalah melaksanakan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pertama, pelayanan administrasi, kedua pelayanan kesehatan, ketiga pelayanan lingkungan. Alhamdulillah 3 proses itu selama 5 tahun bisa terus di. Mungkin kalau masyarakat ada kebutuhan untuk membuat keterangan atau mungkin perlu legitimasi apa saja, kan ada persyaratan-persyaratan terkait mungkin ada buah pengantar dan sebagainya, itu kira-kira seperti apa? Nah itu harus tetap SOP itu harus dilakukan, karena memang yang real, yang sangat mengetahui status warganya itu adalah Pak RT Pak RW. Jadi apapun pelayanan masyarakat itu harus disertakan kepada pengantar Pak RT Pak RW, terutama dalam hal masalah kependudukan, status kependudukan, perkawinan, kematian, kelahiran, itu mutlak harus ada pengantar dari Pak RT Pak RW. Baik, selama ini kira-kira terkait dengan pelayanan aja dulu ya, apa sih kendala yang ditemui sejak 2020 sampai hari ini lah gitu ya? Sebetulnya tidak terlalu signifikan kendala yang itu, karena memang alhamdulillah perangkat desa di Desa Bojong itu intelektualnya sudah memenuhi persyaratan, sudah setengahnya sudah S1, yang lainnya SMA. Jadi untuk menerapkan pelayanan bahwa desa itu milik warga itu tidak terlalu berat. Tapi yang agak sedikit kendala itu membiasakan warga untuk membawa keterangan dari Pak RT Pak RW. Nah itu yang sedikit agak sedikit untuk membiasakannya itu ada sedikit agak berat lah. Tapi lama kelamaan alhamdulillah bisa teratasi. Baik, pemirsa yang dihormati, bahwa terkait dengan pelayanan khususnya yang ada di Desa Bojong ini, Pak Kepala Desa, Pak Handoko sudah membuka ruang sedemikian rupa untuk terkait dengan pelayanan masyarakat, apapun pelayanannya, silakan datang ke Desa Bojong, kemudian semua akan dilayani dengan catatan menempuh prosedur dan aturan yang ada. Salah satu contoh tadi disampaikan, pengantar dari RT RW ini sangat dibutuhkan karena memang begitulah seharusnya. Nah, kemudian berikutnya Pak Kades, dalam kesempatan ini mungkin ada harapan dan keinginan ke depan seperti apa, dan mudah-mudahan harapan ini juga nanti akan didengar baik oleh pimpinan di tingkat kabupaten maupun di atasnya lebih jauh ya, provinsi dan seterusnya. Silakan Pak Kades. Harapan saya sebetulnya tidak terlalu tinggi ya. Kami dapat menjalankan tupoksi kami selaku pemerintahan desa yang paling bawah dalam struktur pemerintahan, di mana kami dalam pertama menjalankan atau misi-misi kami adalah melaksanakan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pertama, pelayanan administrasi, kedua pelayanan kesehatan, ketiga
pelayanan lingkungan. Alhamdulillah 3 proses itu selama 5 tahun bisa terus ditingkatkan. Untuk pelayanan kesehatan, memang kami tidak melaksanakan pelayanan pengobatan, tapi sarana prasarana seperti pelayanan ambulan 24 jam kami bisa melaksanakan. Terus lingkungan, armada sampah kami juga bisa berjalan. Meskipun dalam operasionalnya kami masih memerlukan sumbangsi dari warga. Kalau ambulan, insya Allah lingkungan Kabupaten Cianjur itu gratis. Pelayanan ke rumah sakit atau penjemputan ke rumah sakit itu tidak dipungut. Itu termasuk mungkin ada yang dirujuk misalkan ke luar kabupaten. Di luar kabupaten itu melihat situasi dan kondisi. Dan adapun kalau mereka yang mampu, biasanya mereka akan membeli bensin sendiri. Tapi ambulannya pure gratis, tapi membeli bahan bakar sendiri dan biasanya dia juga mungkin tidak atau pakai ulah dengan drivernya itu memberi. Tapi kalau yang memang tidak mampu itu pure gratis dari desa. Mungkin ada keinginan disampaikan oleh Pak Kades misalkan kepada Pak Bupati atau Bupati Cianjur baru ini kira-kira. Ya harapan kami kebijakan pemerintah daerah lebih kepada mendorong kepada pengembangan pemberdayaan di desa-desa yang notabene desa terutama di utara ini tidak bisa atau sulit untuk mengembangkan pemberdayaan yang berdasarkan alam. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Bupati ada program lain yang ditawarkan ke desa untuk bisa lebih peningkatan pemberdayaan baik itu ekonomi ataupun sosial di tataran pemerintahan desa. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktunya dalam bincang sama-sama bersama kami di seputar desa. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa hari ini kami sudah bincang-bincang santai bersama Pak Kepala Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Bahwa Kecamatan Karangtengah ini memiliki 16 desa dan salah satunya adalah Desa Bojong yang berada di persimpangan jalan dan terpadat. Bojong itu terpadat ya. Jadi persimpangan jalan Bandung menuju Jakarta, Bandung menuju Bogor dan seterusnya. 18 RW, Pak, 18 RW, ya. 76. Wah, luar biasa. RT 20.200 jiwa. Berarti harus sudah dimekarkan, Pak ya? Harus dimekarkan. Harusnya dua atau 3 desa ya. Ya ini juga sekaligus barangkali ada pesan yang lain bahwa dengan kondisi 18 RW 76 RT 2.200 jiwa, ini sangat luar biasa sekali karena memang Desa Bojong ini terpadat pertama barangkali desa yang ada di Kecamatan Karangtengah. Demikian bincang-bincang kami di seputar desa bersama Kepala Desa Bojong, Pak Handoko. Nantikan kami hadir dan pastikan berikutnya ada di desa Anda. Terima kasih. Salam seputar desa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.